Halo Sobat, selamat datang di channel kami. Kupu-kupu adalah serangga yang menakjubkan dan indah, dikenal karena warna-warni sayapnya yang menakjubkan dan perjalanan metamorfosisnya yang menakjubkan. Ada sekitar 20.000 spesies kupu-kupu yang ditemukan di seluruh dunia, dan mereka bervariasi dalam ukuran, warna, dan bentuk. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang kupu-kupu, dari siklus hidup hingga peran pentingnya dalam ekosistem. Siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu dimulai sebagai telur yang biasanya diletakkan di atas daun oleh induk kupu-kupu betina. Setelah beberapa waktu, telur menetas menjadi ulat. Ulat kupu-kupu adalah hewan pemakan tumbuhan dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan dan bertumbuh. Ketika ulat mencapai ukuran maksimum, ia membentuk kepompong di mana ia mengalami perubahan dramatis selama beberapa minggu. Setelah beberapa minggu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Pada awalnya, sayap kupu-kupu basah dan lembek, tetapi dalam beberapa jam, sayapnya mengeras dan kupu-kupu siap terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya hidup selama beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada spesiesnya dan lingkungan tempat mereka hidup. Karakteristik kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari serangga lainnya. Salah satu karakteristik paling terkenal adalah sayapnya yang indah dan berwarna-warni. Sayap kupu-kupu terdiri dari banyak sisik kecil yang menutupi permukaannya dan memberikan warna dan pola yang indah. Sisik ini juga membantu kupu-kupu untuk terbang dan menjaga suhu tubuhnya. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki antena yang panjang dan ramping. Antena kupu-kupu digunakan untuk mencari makanan dan mempersepsikan bau dan getaran di sekitarnya. Peran kupu-kupu dalam ekosistem. Kupu-kupu memainkan peran penting dalam ekosistem. Sebagai hewan pemakan nektar, kupu-kupu membantu membuahi bunga dan memastikan reproduksi tanaman yang sehat. Beberapa spesies kupu-kupu juga merupakan pemakan tumbuhan dan membantu mengendalikan pertumbuhan tanaman liar dan hama. Kupu-kupu juga menjadi sumber makanan bagi predator seperti burung dan serangga lainnya. Oleh karena itu, keberadaan kupu-kupu di alam memengaruhi rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Kupu-kupu memiliki beberapa adaptasi yang membantu mereka bertahan hidup dan berkembang biak. Salah satu adaptasi penting kupu-kupu adalah warna-warni sayap mereka. Warna yang cerah dan mencolok pada sayap kupu-kupu membantu menarik perhatian kupu-kupu jantan saat mencari pasangan. Selain itu, warna sayap juga membantu kupu-kupu dalam membingungkan predator dan memberikan perlindungan bagi mereka. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki lidah yang panjang dan fleksibel yang disebut proboscis, yang membantu mereka menjangkau nektar bunga yang dalam. Kupu-kupu memiliki penglihatan yang sangat baik, sehingga mereka dapat menemukan bunga yang tepat untuk dikunjungi. Kupu-kupu juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Beberapa spesies kupu-kupu beradaptasi dengan mengambil sumber makanan dari tumbuhan yang berbeda, tergantung pada musim atau kondisi lingkungan. Ancaman terhadap populasi kupu-kupu. Populasi kupu-kupu mengalami penurunan drastis di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan populasi kupu-kupu, termasuk 1. Kehilangan habitat. Perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi telah menyebabkan hilangnya habitat kupu-kupu. Kupu-kupu seringkali membutuhkan tanaman tertentu untuk bertelur dan makan, dan jika tanaman ini tidak tersedia karena perubahan penggunaan lahan, populasi kupu-kupu akan terancam. 2. Pencemaran udara. Pencemaran udara, terutama polusi dari kendaraan bermotor dan pabrik, dapat mengurangi kualitas udara dan mempengaruhi kesehatan kupu-kupu. Udara yang tercemar juga dapat memengaruhi ketersediaan nektar dan tanaman yang menjadi makanan kupu-kupu. 3. Pencemaran cahaya. Cahaya buatan yang terus-menerus dan terlalu terang, seperti yang berasal dari lampu jalan dan gedung pencakar langit, dapat mengganggu pola tidur kupu-kupu dan mengganggu navigasi mereka.
kupu-kupu dapat mengalami kesulitan dalam menemukan makanan dan mencari pasangan untuk berkembang biak. 4. Penggunaan pestisida yang digunakan untuk membunuh serangga pengganggu juga dapat membahayakan kupu-kupu. Pestisida dapat membunuh kupu-kupu secara langsung atau mengurangi ketersediaan makanan mereka dengan memusnahkan tumbuhan yang menjadi makanan kupu-kupu. 5. Perubahan iklim juga dapat memengaruhi populasi kupu-kupu. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu siklus hidup kupu-kupu dan mempengaruhi ketersediaan tanaman yang menjadi makanan mereka.